Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Video ini merupakan video bagian ketiga dari pembahasan mengenai latihan soal laju reaksi. Oke, jadi di sini langsung ke soal ya. Pada sebuah percobaan ada reaksinya, didapatkan data yang ada di situ. Tetapan laju reaksinya adalah, nah di sini ditanya tetapan laju ya. Kalau misalnya ditanya tetapan laju, ini ada beberapa cara yang kalian bisa gunakan ya. Bisa langsung menggunakan perbandingan ya, atau bisa kalian tentukan order reaksinya dulu. Ini karena baru video pertama, langsung ibu coba kalau misalnya ditanya bukan tetapan laju ya, bukan nilai K-nya, tapi yang ditanya adalah orde dulu. Kita jadi belajar dari orde ya, step-step dari orde. Oke, jadi kalau misalnya kita mau, ini kan kalau berdasarkan hukum laju, ya, laju reaksi itu kan sama dengan suatu tetapan dikali konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan orde reaksi, gitu kan ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini berarti persamaan lajunya gimana sih? Persamaan laju reaksinya yaitu K dikali konsentrasi reaktan, reaktannya yaitu Na2SO3 ya. Berarti kita tuliskan dulu Na2S2O3 pangkat orde, kita umpamakan ordenya X ya. Apapun alfabet apapun boleh dijadikan orde ini, tergantung dari kalian maunya apa ya. Ibu ambil XY aja yang paling mudah. Kemudian dikali konsentrasi HCl ya. HCl ini kita buat orde yang berbeda, pangkat Y gitu. Ini kan sebagai reaktan Na2SO3 dan HCl. Itu untuk hukum laju persamaan laju reaksinya gitu ya. Sekarang kalau misalnya disuruh menentukan berapa sih nilai X dan Y, ordenya ini berapa gitu. Maka caranya gimana sih? Caranya kita breakdown satu persatu ya. Kalau kita disuruh menentukan orde reaksi terhadap Na2SO3 ya, jika ini ada lebih dari satu reaksi ya. Jika kita disuruh menentukan order reaksi terhadap Na2SO3, maka kita harus cari data konsentrasi HCl yang sama. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan matematis gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama kita mau mencari order reaksi terhadap Na2SO2O3, berarti nilai X ini yang mau kita cari, berarti kita harus cari data HCl yang sama. Kalau kita lihat di sini, HCl yang sama itu datanya mana sih? Oh ada banyak ya, 1, 2, 3. Bisa data pertama 1, 2, 2, 3, atau 1, 3. Manapun bisa kita pilih gitu. Misalnya kita ambil data 1, 2. Ya, yang mudah. 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa buat perbandingannya nih, karena kan nilai K-nya sama ya, dari kesemua ini, itu nilai K-nya kan sama, nilai tetapan laju reaksinya sama. Nilai K ini hanya dipengaruhi oleh suhu, jadi jika suhu reaksinya berubah, baru nilai K atau tetapan lajunya berubah. Ini karena dia dilakukan pada reaksi yang sama, keadaan yang sama gitu, maka dia suhunya tetap nih kan, maka nilai K-nya tetap. Oleh sebab itu, perbandingan nilai K-nya sama, perbandingannya ini bisa kita buatkan perbandingan seperti itu. Maka kalau misalnya kita tuliskan ya, boleh begini ya anak-anak, kalau misalnya kalian untuk menggampangkan pada perhitungan matematis, boleh yang lebih besar kalian tuliskan lebih dahulu nih. Ini kan R-nya kan ada 2 nih ya, R1, 2. Boleh kalian tuliskan yang lebih di atas itu adalah yang nilainya lebih besar. Ini kan 8, 4 gitu. Maka boleh kalian tuliskan R2 dulu, baru R1. Jadi nggak mesti kalian harus tuliskan dari urutan data gitu. R1 dulu, baru R2, baru R3, nggak mesti. Gitu. Dari mudah-mudahnya kalian, agar di perhitungan matematisnya mudah gitu. Maka ini kita tuliskan R2 karena kita ambil data 1, 2 ya. R2 itu sama dengan K dikali konsentrasi, ikuti yang atas hukum lajunya, persamaan lajunya. Na2S2O3 yang pertama ya, data pertama itu artinya pangkat X tentunya karena dia ordenya, dikali konsentrasi HCl yang pertama, pangkat Y,
Itu kemudian kita bandingkan dengan R1-nya. R1-nya itu sama K. Oh, salah. Ini yang kedua ya, sorry. Yang kedua. I'm sorry. Oke, yang pertama, maka ini Na2S2O3. Yang pertama, pangkat X sama dikali konsentrasi HCl yang pertama, pangkat Y. Nah, ini kita bandingkan. Kalau dibandingkan berarti kita bagi. Setelahnya, apa yang kita lakukan? Setelahnya, kita masukkan angkanya. R2 yaitu 8 dikali 10 pangkat min 3. 8 dikali 10 pangkat min 3. R1 yaitu 4 dikali 10 pangkat min 1. 4 dikali 10. 4 dikali 10 pangkat min 3 juga, sorry. K di sini karena tadi Ibu bilang tetapan ya, sama dia, maka nilai K-nya habis. Gitu ya. Kemudian kita masukkan konsentrasi Na2S2O3 yang kedua. Di data kedua Na2S2O3-nya berapa sih? Oh, yang ini 4 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini kita masukkan 4 dikali 10 pangkat min 3 pangkat X. Ingat, orde-nya jangan dilupakan guys, karena ini ada pangkat X. Ya, pangkat orde. Dibagi dengan konsentrasi Na2S2O3 yang pertama. Yang pertama yaitu 2 kali 10 pangkat min 3, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat X. Nah, untuk konsentrasi HCl-nya gimana? Karena tadi kita cari data konsentrasi HCl yang sama ya, ini kan 2 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini bisa kita langsung kerjakan secara matematis ya, ini berarti dicoret, ini kan ya 10 pangkat min 3-nya. Langsung saja berarti 8 dibagi 4 itu 2, itu akan sama dengan 4 bagi 2 itu 2, pangkat X. Jangan dilupakan loh, ada pangkat X-nya di sini kan. Ini yang sering dilupakan sama anak-anak nih, padahal nilai orde ini yang kita mau tentukan gitu. Nah, maka di sini nilai X-nya berapa sih? Nilai X itu 2 pangkat berapa biar hasilnya 2? Ya berarti 2 pangkat 1 gitu. Maka orde reaksi terhadap Na2S2O3 itu adalah 1, karena nilai X-nya sama dengan 1. Demikian ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan orde reaksi terhadap Na2S2O3. Bagaimana jika kita mau mencari orde reaksi terhadap HCl? Nah, sama nih, kalau kita mau mencari orde reaksi terhadap HCl, berarti kita harus cari data konsentrasi Na2S2O3 yang sama, gitu. Ini untuk memudahkan saat perhitungan matematis. Nah, di sini kita cari nih, data mana sih yang sama Na2S2O3-nya bisa yang 4 ya, berarti konsentrasinya 4, 4, 4 gitu kan. Berarti kita bisa ambil misalnya 45. Nah, di sini nih kalian harus butuh kemampuan melihat data gitu ya, biar kalian gampang saat matematis. Kalau kita misalnya ambil data 45, ini kan konsentrasi HCl-nya 8 sama 6 ya, itu nggak cantik kan hasil baginya ya. Jadi jangan pilih data yang itu, pilihlah yang kira-kira akan menghasilkan angka yang cantik gitu. Jadi misalnya kita ambil yang ini kan 2 ya, si konsentrasi HCl-nya 26. Oh, berarti bolehlah kita ambil data 24 gitu. Maka kita misalnya gunakan data 24 ya, 2 dan 4. Sama seperti sebelumnya, tidak perlu kalian tuliskan data yang kedua dulu baru data yang keempat. Ini pinter-pinter aja, yang lebih besar kita bagi yang lebih kecil gitu. Maka kita tuliskan dulu R4. R4 itu berarti K dikali konsentrasi Na2S2O3 yang keempat ya, pangkat X tentunya jangan lupa, dikali konsentrasi HCl yang keempat, pangkat X, pangkat Y, pangkat Y. Kemudian dengan data yang R2. R2 itu berarti K dikali konsentrasi Na2S2O3 yang kedua, pangkat X, dikali konsentrasi HCl yang kedua, pangkat Y. Ini kita bandingkan. Seperti itu. Kemudian kita masukkan angkanya, R4. R4 itu berarti yang ini ya, 24 kali 10 pangkat min 3, ya, berarti 24 kali 10 pangkat min 3, dibagi dengan R2-nya, yaitu 8 dikali 10 pangkat min 3, ya, itu akan sama dengan K, nilai K-nya ini sama kan, karena suhunya tidak berubah, K bisa dicoret, konsentrasi Na2S2O3-nya sama, berarti ini juga menghasilkan nilai 1, langsung kita coret aja. Kita fokuskan ke HCl-nya yang mau dicari. HCl yang keempat konsentrasinya yaitu 6 kali 10 pangkat min 3, kita tulis 6 kali 10 pangkat min 3, jangan lupa pangkat Y ya, ordenya yang penting, dibagi dengan data konsentrasi HCl yang kedua, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3. Y juga, gitu.
Tinggal kita selesaikan matematis, ini bisa kita coret, ini pun bisa kita coret, artinya 24 bagi 8 itu sama dengan 3, itu akan sama dengan 6 bagi 2 itu 3, dipangkatkan dengan Y, maka nilai Y itu akan sama dengan 1. Gitu, jadi kita sudah dapatkan dua order reaksi untuk masing-masing reaktan, yaitu terhadap Na2S2O3 itu ordernya 1, terhadap HCl juga ordernya 1. Itu ya. Dari sana, kalau misalnya kita disuruh menuliskan bagaimana persamaan laju reaksinya, maka kita tuliskan saja yang tadi R. Berarti R itu sama dengan K dikali konsentrasi Na2S2O3. Jangan lagi kita tulis pangkat X, karena kita sudah tahu nilai X-nya sama dengan 1, maka kita tulis 1. Tapi karena 1 kan tidak ditulis ya, maka ya udah K dikali konsentrasi Na2S2O3 dikali konsentrasi HCl sama pangkat Y, Y-nya nilainya juga 1, maka tidak ditulis. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan laju reaksi. Tahu hukum laju reaksinya. Gitu ya. Tuh. Kemudian kalau disuruh menentukan nilai K, gimana cara kita menentukan nilai K? Tetapan laju seperti yang diminta oleh soal, ini bisa ya dari sini langsung kita tentukan, yaitu di sini kita boleh gunakan data manapun nih. Misalnya kita pakai data pertama, boleh data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, manapun boleh. Kita ambil satu data itu. Misalnya kita gunakan data 1 gitu ya. Data 1. Maka kita masukkan nilai R dari yang pertama. R1 untuk data 1 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan nilai R-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 3 itu akan sama dengan K. Karena K yang dicari dikali konsentrasinya. Konsentrasinya yaitu Na2S2O3. Mana nih konsentrasi pertama yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3 dikali konsentrasi HCl-nya yaitu sama 2 kali 10 pangkat min 3. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan ini kan ada satuannya ya. Satuannya itu kalian bisa lengkapi dengan satuan nih. Ini R itu satuannya adalah molar per second. Kalian lihat di sini di soal. Kalau konsentrasi satuannya molar, ini satuannya molar gitu. Maka kalau ditanyakan nilai K-nya dibalik ya, berarti yang 4 kali 10 pangkat min 3 R-nya dibagi dengan hasil kali ini gitu kan. Maka kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 3 molar per second itu dibagi dengan hasil kali yang ini 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 2 itu 4. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 6 gitu kan. Molarnya karena dikali berarti molar pangkat 2. Gitu ya. M ini kan artinya M pangkat 1, M pangkat 1, jadinya M pangkat 2. Gitu kan? Sisanya tinggal kita selesaikan secara matematis. 4 bagi 4, ya habis. 10 pangkat min 3, min 6. Min 3, min 6, gitu kan? Min 3, min 6, berarti min 3 plus 6. Berarti sisanya yaitu 10 pangkat 3. Satuannya apa? Molar. Ini kan gini ya, molar pangkat 1 ini dikurangi 2 per second gitu kan. Maka satuannya adalah molar min 1 second min 1 gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu kalau sampai disuruh mencari nilai K. Nah, di sini Ibu biar kalian sekalian latihan mencari order reaksi gitu ya. Maka Ibu cari dari order dulu, terus persamaan laju, kemudian baru kita cari nilai K-nya. Udah sepakat deh ini. Untuk persamaan laju reaksi, hukum laju reaksinya. Oke. Itu ya. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.